Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita anime The Fable episode ketiga. Bila yang baru datang di channel ini, Dan Anime sarankan untuk menonton cerita episode sebelumnya di playlist Dan Anime agar mengerti ceritanya. Tapi jangan lupa ya, tinggalin jejak bolo-bolo dengan subscribe, like, dan komen, dan juga share sebanyak-banyaknya agar Dan Anime semangat untuk bercerita. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Dengan telepon, sopir Takeshi yang bernama Takashi melaporkan kepada Takeshi bahwa dia telah membuat Fable agak bonyok dikit. Telepon pun langsung dimatiin oleh Takeshi. Ternyata Takeshi menemui temannya yang juga seorang penjual senjata di pasar gelap. Karena peluru yang ada di dalam pistolnya sudah lama, makanya Takeshi memperbarui pelurunya dan membeli peluru revolver 38. Fable pun masih asik di kamar. Setelah selesai mandi, Fable pun selalu menonton komedian kesayangannya, Jekyll Tomioka. Tiba-tiba bos Fable mengirim pesan ke Fable agar Fable membeli binatang peliharaan. Tapi dengan pesan yang ada stiker Jekyll selalu membuat senang Fable. Fable pun langsung menemui Yoko untuk diajak membeli hewan peliharaan. Paling enak sih sopir Takeshi selalu mengawasi Yoko lewat CCTV. Dasar. Sesampainya di toko hewan peliharaan, Fable pun selalu dibuat senang oleh apapun yang berhubungan dengan Jekyll. Dibuat mainan hingga tertawa terbahak-bahak. Mereka pun langsung memilih-milih hewan peliharaannya yang akan dibeli. Dari tujuan bos mereka membeli hewan peliharaan agar mereka memikirkan arti dari kehidupan. Fable pun langsung tertuju pandangannya ke burung beo kepala hitam. Karena menurut dia burungnya hampir mirip dengan lambang pistol kesayangannya. Dan Fable pun akan membelinya. Namun, Fable dikejutkan dengan kedatangan ahli bela diri yang menghajar kemarin. Dan Fable pun langsung berusaha menghindar darinya. Namun, masih saja diikuti. Ternyata, Takashi dan teman ahli bela dirinya sudah menunggu di luar untuk memberi pelajaran dengan Fable lagi. Setelah ahli bela diri bertemu dan melihat Fable, akhirnya mereka mengejar Fable. Dan Fable pun berpura-pura akan ketakutan. Fable pun langsung lari menjauh. Hingga ahli bela diri pun tak sanggup mengejar Fable. Sampai-sampai membuat bingung mereka. Terbuat dari apa ya kira-kira tubuh Fable? Masa lari sampai jauh? Tak punya rasa capek. Ketika berlari sampai di jembatan, Fable pun langsung turun meloncat dengan santainya dan tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di bawah pun, Fable langsung lari menjauh. Hingga ahli bela diri pun dibuat heran dan ahli bela diri pun tak mengejarnya lagi. Fable pun langsung sampai di lokasi Yoko. Herannya lagi, kok tidak ada rasa capek-capeknya ya Fable? Akhirnya mereka pun langsung pulang dan membawa hewan peliharaannya yang mereka beli. Fable pun jadi membeli burung dan Yoko pun membeli hamster. Takashi dan para ahli bela diri pun masih di jembatan memikirkan Fable siapa ya sebenarnya dia. Staminanya oke dan tidak mampu mereka mengejarnya. Fable pun sesampainya di kamar memberi makan burungnya yang diberi nama sama dengan pistolnya. Takeshi pun menemui Takashi dan menyuruh Takashi untuk mengajak jalan Yoko. Karena Takashi menyukai Yoko. Iyalah orang setiap hari lihat video di CCTV-nya. Bejat. Fable pun masih di kamar dan bermain dengan burungnya. Sampai-sampai saat Fable menggoda burungnya, burungnya pun memelatuk Johnny Fable. Rasain, suruh siapa? Nggak memakai pakaian. Yoko pun sama, masih bermain dengan hamsternya. Dan Takashi pun selalu mengawasi Yoko lewat CCTV dan mencari bahan pembicaraan untuk bertemu nanti dengan Yoko. Dan saat Fable olahraga di garasi, masih saja tidak memakai pakaian. Takeshi pun datang menemui Fable
Dan Takeshi mengajak Fabel jalan nanti malam. Dan Takashi pun langsung melaksanakan perintah dari Kapten Takeshi. Datang ke rumah Yoko untuk mengajak jalan Yoko nanti malam. Dan Yoko pun mau, namun Yoko masih berpamitan dengan Fabel. Tapi Yoko masih khawatir dengan Fabel. Yang dia takuti, Fabel akan membunuh orang. Setelah malam, mereka pun langsung diajak jalan masing-masing. Dan Yoko pun kelihatannya tidak suka dengan Takashi karena mobil Takashi bau aneh. Dan diajak makan di tempat yang murah. Dan Fabel pun masih bersama dengan Kapten Takeshi karena Takeshi belum percaya dengan Fabel kalau Fabel seorang pembunuh bayaran profesional. Ternyata Takeshi mengajak Fabel bertemu orang yang lumayan berotot dan besar dan juga mantan penggulat. Dia melakukan pencurian, pemerkosaan. Maka dari itu, Takeshi menyuruh Fabel membunuhnya. Dan Takeshi menganggap itu adalah tiket Fabel hidup 1 tahun di kotanya apabila bisa membunuhnya. Tapi apa Fabel lupa ya dengan syarat dari bosnya? Bila tidak boleh membunuh orang selama cuti. Tapi Fabel langsung keluar dan menghadapi mereka. Cerita selesai sampai sini ya Bolo. Tunggu cerita selanjutnya di episode selanjutnya. Terima kasih.